Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, usikum bitaqwallah la'allakum turhamun. Faqad qala ta'ala fi kitabihit tanzil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan
walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati as-shalah, fa in shalahat shalaha sairu amalih wa in fasadat fasadat sairu amalih. Ayyuhal hadirun, jamaah sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mengikuti jalan beliau sampai akhir hayat kita, dan nanti di yaumil qiyamah kita digolongkan dalam golongan beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Tak lupa khotib berwasiat takwa. Mari dalam kehidupan sehari-hari, di setiap aktivitas kita dan bahkan program atau cita-cita kita, planning hidup ke depan kita, selalu kita barengi, selalu kita hiasi dengan sifat-sifat takwa sampai akhir hayat kita, sampai nanti kita meninggal. Semoga Allah tulis dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamati as-shalah. Amalan yang akan pertama kali dihisab nanti di hari kiamat adalah amalan sholat. Fa in fasadat fasadalahu sairu amalih. Kalau hisab sholatnya ternyata buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka amalan-amalan yang lain akan ditulis buruk atau jelek. Wa in sholahat sholaha sairu amalih. Kalau amalan hisab sholatnya baik, maka amalan-amalan yang lainnya, sodako, haji, umroh, membaca Al-Quran, puasa dan lain sebagainya, Allah tulis dengan baik. Sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salat adalah amalan ibadah yang sangat berat, ya. Bahkan bisa dibilang yang paling berat. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Walaupun sebagian ulama ada yang mengartikan sabar artinya adalah puasa. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun, karena sesungguhnya, ya, salat itu perkara yang berat untuk dilakukan. Hampir semuanya merasa berat untuk melakukan sholat, merasa berat kakinya untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Hanya sholat 5 waktu, yang setiap sholatnya ini hanya berdurasi 5 menit, yang jarak masjidnya antara masjid dengan rumahnya juga tidak jauh, yang hampir-hampir tidak mengurangi jadwal aktivitasnya, mengurangi waktunya, tapi terasa sangat berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu berarti al-khauf war raja, takut pada Allah Subhanahu wa taala serta mengharapkan, ada harapan besar
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut disertai harap, takut disertai kangen, takut disertai ingin sesuatu. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu sering kita lihat tidak sedikit orang yang badannya kuat, sehat, bisa mengangkat puluhan kilo, bahkan ratusan kilo. Ada orang yang sehat mampu berlari puluhan bahkan ratusan kilo, tetapi belum tentu mampu untuk melangkahkan kakinya hanya sekedar sholat berjamaah 5 waktu. Sementara juga ada orang yang sudah bergelut dengan kesehatannya, usianya tidak lagi muda, badannya tidak lagi sehat sepenuhnya. Pada saat azan subuh berkumandang, dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh tenaga, dia mampu melangkahkan kakinya pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, luar biasa sholat berjamaah di masjid, sholat 5 waktu. Pada suatu ketika ada orang Badui mengatakan, "Ya Rasulullah, afara'aita idza shallaitul maktubah wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa la azidu dzalika syai'an adkhulul jannah." Bagaimana menurut pendapatmu, wahai Rasulullah, kalau aku hanya sholat 5 waktu saja, lalu aku tambah dengan puasa Ramadan saja, dan aku memakan atau memakai yang halal saja dan menjauhi yang Allah haramkan, dan tidak menambah amalan sedikit pun dari 4 hal itu, adkhulul jannah, apakah aku bisa masuk surga, kata dia. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, kamu termasuk orang ahli surga kalau mengamalkan hal tersebut." Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat turun ayat wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha, At-Taha ayat 132, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha, perintahkan keluargamu untuk sholat, untuk menjaga sholat, dan sabarlah dalam mengamalkannya. Pada waktu itu setiap malam sebelum subuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengetuk pintu putrinya. "Wahai Fatimah, apakah suamimu sudah bangun?" Setiap hari. Ini yang mengetuk pintu adalah Rasulullah SAW. Yang diketuk pintunya adalah kamarnya anaknya yang dijamin ahli surga, dan menantunya yang dijamin ahli surga. Dan amalan itu diikuti oleh para sahabat Nabi. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dulu sebelumnya saya jarang membangunkan keluargaku untuk sholat tahajud, tapi pada saat turun ayat itu dan aku melihat Rasulullah SAW seperti itu, maka tidak pernah absen untuk membangunkan keluarganya. Minimal kita bangunkan pada saat azan subuh. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allah teruskan dalam firman-Nya, la nas'aluka rizqan nahnu narzukuk. Toha 132. Kami tidak minta rizki,
dari kalian membangunkan keluarga kalian, kalian menyuruh keluarga kalian untuk menjaga sholat. Kami tidak minta rezeki. Nahnu narzukuk. Justru kami akan memberi rezeki. Maka dari itu para ulama, para mufassir sepakat. Ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga sholat 5 waktu, itu adalah salah satu ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi solusi di setiap permasalahannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki dari jalan-jalan yang tidak disangka. Maka menjaga sholat termasuk menjaga rizki, menjaga karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal seperti ini perlu kita sampaikan, kita dakwahkan kepada diri kita dan kepada keluarga kita, sehingga keluarga kita adalah keluarga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ciri menjaga sholatnya 5 waktu. Ternyata sholat 5 waktu itu lebih berharga daripada dunia seisinya, lebih berharga dari cita-cita kita agar anak kita sukses, hanya sukses dunia saja. Dengan menjaga sholat 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin kesuksesannya di dunia dan akhirat. Maka dengan sholat 5 waktu inilah yang kata Allah Subhanahu wa taala amalan yang berat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan nanti di hari kiamat, barang siapa yang sholat 5 waktunya bagus, maka amalan yang lainnya Allah anggap bagus. Memang ternyata dengan sholat 5 waktu maka akan mudah mengamalkan amalan-amalan ibadah yang lainnya, termasuk sedekah, termasuk puasa, termasuk menghafal Al-Quran dan lain sebagainya, termasuk menjadi orang-orang yang ikhlas. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, man dhayya'aha, barang siapa yang meremehkannya, maksudnya meremehkan sholat tersebut, wa ma siwaha adhiya, maka bisa dipastikan dengan perkara yang lain pasti dia akan lebih meremehkan. Barang siapa karena keteledoran orang tuanya sehingga putra putrinya meremehkan sholat 5 waktu, maka bisa dipastikan putra putrinya tersebut akan meremehkan untuk berbakti kepada orang tuanya. Kalau kita meremehkan sholat 5 waktu, pasti ibadah-ibadah yang lainnya lebih mudah untuk kita remehkan. Dan barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, dan semoga kita termasuk di dalamnya, maka insya Allah ibadah-ibadah yang lainnya akan mudah kita jaga. Wallahu a'lam bishawab. Demikian khutbah pertama yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini kita bisa fahami dan bisa kita amalkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Ayyuhal hadirun, usikum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Mari pada khutbah yang kedua ini kita berdoa untuk kemaslahatan kita, keluarga kita, bangsa kita, dan kaum muslimin seluruhnya. Wabil khusus semoga keluarga kita terhalang atau terhindar dari hal-hal yang negatif, diantaranya kasus narkoba, LGBT dan lain sebagainya. Maka mari kita bentengi keluarga kita dengan amalan-amalan yang Allah perintahkan, diantaranya dengan menjaga sholat kita 5 waktu. Dan kalau bisa mari kita ajak keluarga kita untuk meramaikan masjid, karena sekarang satu-satunya benteng atau benteng terakhir kita untuk terhindar dari kasus-kasus narkoba, LGBT dan sebagainya, yaitu dengan menjaga sholat 5 waktu di masjid. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wal karimi wa 'azimika sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat ya qadil hajat ya mujibu da'awat. Allahumma arnal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arnal batila batilah warzuqna jitinabah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah wasif anna bihaqqil qur'anil 'azim wa nabil karim syad dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah. Allahumma inna nas'aluka khairal hayati wa khairal mamat wa sabitna wa sakil mawasina wa rafa' darajatana wa haqqiq imanana wa taqabbal salatana wa nas'aluka al-'ula minal jannah. Rabbana la tada'na dhanban illa ghafartah wa la hamman illa qadartah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidina wad du'at fi kulli makanin wa zaman. Allahumma ansur ikhwanal mujahidina fi Palestin wa wahid sufufahum wa ashdud rumyahum wa ansurhum ala aduwika wa aduhim ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.